Perhatikan gambar berikut ini. Ya, diketahui ada rumah, kemudian ada pasar. Ada seorang anak yang berjalan dari titik acuan 1 ke titik acuan 2 atau dari lokasi rumah ke lokasi pasar. Ya, di dalam pasar ini pastinya ada pedagangnya, ya. Menurut fisika, dapat dikatakan bahwa pernyataan berikut yang benar. Cari ya. Ingat, gerak relatif adalah gerak suatu benda yang bergantung pada titik acuannya. Jadi benda diam atau benda bergerak tergantung pada titik acuannya. Nah, berikutnya, perhatikan yang A. Kenapa yang A nggak dipilih? Rumah bergerak terhadap pasar. Kalau kita lihat rumah dengan pasar, dua-duanya tidak ada perubahan posisi. Ya kan, rumah tetap di situ, pasar juga tetap di situ. Kemudian yang B, pedagang pasar bergerak terhadap pasar. Nah, pedagang pasar di sini diceritakannya di gambar dia diam ya, di dalam warungnya. Sehingga ya pedagang pasar itu tidak bergerak terhadap warungnya tersebut atau pasarnya. Jadi salah yang B. Kemudian yang C, seorang anak namanya Sodik nih bergerak mendekati pasar ya, karena dia berjalan. Sodik bergerak terhadap pasar berarti benar ya. Ini jawabannya. Tepatnya dia bergerak mendekati ya. Tetapi ketika titik acuannya adalah rumah, coba lihat rumah. Berarti Sodik atau anak tersebut bergerak menjauhi rumah. Jadi mendekati atau menjauhi tergantung dari titik acuan. Jadi jawabannya C ya. Kemudian yang D, kenapa salah? Pedagang pasar bergerak terhadap rumah, sama seperti pasar dan rumah. Pedagangnya juga di situ. Jadi tidak ada gerakan karena posisinya tidak berubah. Jadi intinya gerak dalam fisika jika mengalami perubahan posisi ya. Berikutnya, kamu harus memahami arti dari konsep jarak dan perpindahan. Jarak atau space atau distance adalah panjang lintasan yang ditempuh totalnya. Sedangkan perpindahan atau displacement adalah perubahan posisi yang diukur dari titik awal ke titik akhir. Sebenarnya jarak dan perpindahan sama-sama meter satuannya. Tetapi bedanya kalau perpindahan itu tergantung pada titik awal dan titik akhirnya ya. Contoh biar lebih paham. Perhatikan gambar ini. Seorang anak melakukan perjalanan mulai dari titik A menuju titik B sampai ke titik C. Ya, berapakah jarak yang ditempuh? Untuk menghitung jarak, totalkan semuanya. Dari A ke B 1,5 meter. Dari B ke C itu 20 cm. Maka ubah dulu satuannya biar bisa dijumlah. Jadi 1,5 meter ditambah 0,2 meter. Jadi 1,7 meter ya. Jadi jaraknya 1,7 meter kan pilihannya. Nah ada lagi tuh ya kalau kamu lihat ya. Kemudian perpindahan. Perpindahan itu adalah jarak juga. Tapi diukurnya dari posisi awal dan akhir. Awalnya adalah titik A. Berakhir di titik C. Berarti perpindahan itu dari A ke C. Berapa ya? Nah, karena dia berbalik arah berarti dikurangi. 1,5 dikurangi 0,2. Hasilnya 1,3 meter ya. Berikutnya. Konsep kelajuan dan kecepatan. Ya. Seorang anak mengelilingi lapangan seperti gambar. Perhatikan gambarnya. Ya, umumnya lapangan bentuknya seperti ini. Seorang anak mengelilingi lapangan, jika dalam waktu 100 detik anak tersebut mengelilingi sebanyak 3 kali misalnya ya. Maka kelajuan dan kecepatan seorang anak itu berapa? Nah, di sini kamu harus ingat tips dari mem untuk menghafalkan rumus agar terbalik ya. Kelajuan, kalau kelajuan ingat yang tengahnya itu huruf J. Kalau ingat J berarti ingat jarak. Berarti rumusnya jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan yang diingat huruf apa? Di sini tengah-tengahnya. Huruf P. Nah, berarti P itu adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, sekarang cari dulu. Sebelum mencari kelajuan dan kecepatan, cari dulu perpindahan dan jarak. Nah, untuk jarak, kita hitung dulu satu keliling deh. Dari A ke B 30. Dari B ke C 15, dari C ke D 30 lagi, dari D ke A 15. Totalnya
adalah 90 meter. Totalnya ada 90 meter. Satu keliling lapangan. Ya, 90 meter. Tetapi di sini di soal diketahui sampai 3 times, 3 kali. 3 kali dia keliling, berarti dikali. 90 dikali 3, 270 meter. Kemudian perpindahannya, kamu tahu konsep ya. Perpindahan itu adalah jarak yang diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awalnya di A, ya. Posisi akhirnya 3 kali keliling masih di posisi A. Maka dari itu tidak ada perpindahan posisi, ya. Jadi perpindahannya 0, ya. Tidak ada perubahan, ya, perubahan posisi. Jadi perpindahannya 0. Oke, berikutnya kelajuan. Kelajuan itu ingat rumusnya, jarak dibagi waktu. Jaraknya 270 meter dibagi time-nya 100 second. Jadi 2,7 meter per second. Oke, berikutnya kecepatan. Kecepatan itu P, displacement atau perpindahan dibagi waktu. Displacement-nya ada 0. 0 dibagi 100 hasilnya pasti 0. Kita ngomongin konsep GLB dan GLBB. GLB itu singkatan dari gerak lurus beraturan. Sedangkan GLBB gerak lurus berubah beraturan, ya. Nah, cirinya perhatikan nih yang kotak pink ini. GLB itu ciri dari hasil ketikan tiker timer itu jarak antar titiknya sama. Sedangkan GLBB dipercepat, jarak antar titiknya semakin menjauh. Kalau GLBB diperlambat, jarak antar titiknya semakin mendekat. Itu dulu deh yang harus kamu ingat. Nah, sekarang ada soal. Soalnya seperti ini, misalnya contoh ya. Mobil yang mengalami kebocoran oli. Membuat bekas tetesan oli. Jadi kalau di jalan ada olinya bocor nih. Pasti kan kamu lihat jejak-jejaknya juga ya. Dilihat dari jejak itu kita bisa analisa. Jenis gerak apakah si benda tersebut? Nah, jejaknya itu yang terlihat di jalan tuh seperti ini. Berarti mobil ini bergerak dari kiri ke kanan. Lihat kepala mobilnya ya. Ya ini depannya. Nah, berdasarkan analisa gambar, maka jenis gerak yang terjadi dari lintasan K sampai lintasan N. Berarti dari K ke N dia melewati beberapa titik yang ada di sini. Yuk kita lihat dulu. Yang ini dulu ya. Dari K menuju L. Perhatikan, K menuju L. Titik K ke menuju L itu lihat jaraknya. Jaraknya sama titiknya. Kalau sama titiknya berarti berjenis apa gerakannya? GLB. Lihat lagi ke sini ya. Kemudian sekarang lihat dari L ke M. Perhatikan L ke M. Ya, ini jaraknya bisa kamu lihat ya. Makin ke sini makin apa? Makin merenggang. Kalau makin merenggang berarti makin jauh. Kalau makin jauh berarti ini GLBB dipercepat. Lagi dari M ke N. Nah, dari M ke N mungkin dia mobil-mobilannya ngerem ya. Sehingga lihat jaraknya semakin ke sini semakin rapet. Kalau semakin rapet atau mendekat berarti titiknya semakin mendekat berarti GLBB diperlambat ya. Berikutnya. Nah, konsep hukum 1 Newton. Apa sih bunyinya? Ibu bacain ya. Hukum 1 Newton dikenal dengan sebutan hukum kelembaman atau inersia. Artinya setiap benda cenderung mempertahankan keadaannya. Ya. Jadi hati-hati nih, Ibu pernah kasih info ke kamu juga bahwa benda itu bisa juga tubuh kita. Ya, tubuh kita itu cenderung mempertahankan keadaannya. Ya, makanya diperlukan safety belt ketika mengendarai mobil. Ya, karena waktu berjalan itu gerak kita tuh sedang mempertahankan keadaan. Ya, enak-enak lagi diem gitu ya di mobil gitu. Ternyata tiba-tiba ngerem ngedadak. Nah, itu bahaya. Kalau misalnya kamu tidak menggunakan safety belt, ya. Nah, perhatikan kasus contoh ini. Ya, gambar ini. Gambar ini adalah satu buah buku disimpan di atas kertas HPS. Ya, jika ujung kertas yang dipegang atau ditarik ya dengan satu hentakan cepat ya, dipegang ditariknya cepat. Kalau lambat kan ngikut tuh. Kalau cepat berarti apa? Nah, kalau cepat berdasarkan hukum 1 Newton, isinya C.
buku akan tetap pada posisi tersebut karena buku mempertahankan keadaan diamnya. Karena ketika ditarik dengan cepat dapat dikatakan tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jika resultan gaya tidak bekerja atau alias sigma F sama dengan 0, maka tidak ada percepatan. Ya, benda yang nggak punya percepatan bisa dianggap diam. Ya, berikutnya kita harus belajar konsep kelajuan rata-rata. Nah, Ali mengendarai sepeda motor dari kota A menuju kota D. Dalam perjalanan, Ali melewati kota B menuju kota C. Jadi dalam satu perjalanan itu nggak mungkin kecepatan kita tuh lempeng-lempeng aja, ya. Pasti ada kalanya turun naik, ya. Misalnya jarak dari kota A ke B 60 kilo, ditempuh dalam waktu 1 jam. B ke C 30 km, ditempuh dalam waktu 45 menit. B ke C 90 km, ditempuh dalam waktu 1 jam 15 menit. Hitunglah kelajuan rata-rata, ini gampang. Yang ini jumlahin semua. 60, 30, 90 jumlahin. Kemudian ini juga jumlahin. Ya, 1 jam, 2 jam. Yang menit sama menit jumlahin dulu. 45 menit, 15 menit itu kan 60 menit. 60 menit itu 1 jam juga. Jadi totalnya 3 jam. Ya. 180 dibagi 3 itu adalah 60 km per jam. Contoh soal GLB. Amir pergi ke GLB, ingat ya, GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Ya, rumus dari GLB itu hanya ada satu, V sama dengan jarak dibagi waktu atau S, ya, distance per time gitu ya. Nah, rumusnya itu doang, tinggal dibagi-bagi. Ini biasanya yang ditanyain kalau nggak velocity, space atau distance-nya atau time ya. Nah, Amir pergi ke toko buku dengan jarak 5,4 km dengan menggunakan sepeda. Amir pergi dari rumahnya pukul 15 jam 3 sore. Amir dapat tiba di toko jam 15.30, berarti di perjalanan 30 menit, ya kan? Di perjalanan 30 menit. Maka kecepatan atau velocity sepeda yang dikendarai Amir agar tidak terlambat pas 15.30 nyampenya jadi berapa? Ya, jadi berapakah besar kecepatan? Nah, karena rumusnya udah tahu ya, jarak dibagi waktu, berarti jaraknya 5,4 km dibagi time-nya dapat dari sini, perjalanannya 30 menit. Nah, perhatikan ke option. Optionnya adalah unitnya atau satuannya adalah meter per second. Ya, meter per second. Jadi kita ubah satuan kilometer menjadi meter. Kemudian ubah satuan menit menjadi second. Ya, jadi isinya 5.400 dibagi 1.800. Jadi hasilnya 3 meter per second. Gampang ya. Sebuah pesawat akan melakukan pendaratan seperti gambar ya, landing. Pesawat yang landing pasti kecepatannya akan dikurangi. Ya. Mula-mula kecepatan pesawat 150 meter per second di atas nih ya. Kemudian dalam waktu 20 detik, kecepatannya harus berkurang 50 meter per second. Maka perlambatan, kamu jangan pusing dengan istilah perlambatan. Apa itu perlambatan? Perlambatan itu sama dengan percepatan, acceleration. Ya, percepatan, makanya disimbolkan A ya dalam bahasa Inggris. Percepatan atau perlambatan rumusnya adalah delta V. The change of velocity, ya, dibagi time. Ya, perubahan velocity-nya itu kecepatan akhir dikurangi yang awal. V1 itu adalah kecepatan akhir, V0 itu adalah kecepatan awal. Di soal ada ya. Nah, karena ini satuannya udah oke, ya, satuannya udah oke nih, udah SI, satuan internasional, jadi kita nggak usah ribet ngubah lagi satuan. Jadi 50 biarkan ya, nilai akhirnya kan 50. 50 dikurangi 150, isinya minus ya. Minus 100 per 20. Isinya adalah minus 5 meter per second. Tanda minus itu tidak mempengaruhi nilai. Minus di sini adalah tanda kalau dia itu diperlambat. Nah, kita ngomongin tentang resultan gaya.
Resultan gaya itu erat kaitannya dengan arah. Kalau ke kanan plus, kalau ke atas plus juga. Kalau ke kiri minus, ke bawah minus. Dan juga ingat ini ya, arah mata angin ya. Yang timur, kalau timur itu kanan, barat itu kiri. Kadang kan kita taunya cuma kanan kiri. Kalau di soalnya tertulis seperti ini, timur barat, kamu harus tahu yang mana timur, yang mana barat ya. Oke, lihat dulu sini. Pada kelajuan tarik tambang Putri, Angel dan Michelle menarik dengan gaya 35 Newton dan 50 Newton ke barat. Ingat langsung, barat. Barat itu adalah kiri. Oh, minus nih ya. Sedangkan Yvonne dan Janice menarik dengan gaya 55 dan 25 ke timur. Oh, timur. Lihat sini. Timur itu kanan. Berapakah besar dan arah resultan gaya? Nah, kita punya rumus sigma F sama dengan F kanan dikurangi F kiri. Kan di soal nggak ada kanan dan kiri, iya, tapi kan ada arahnya. Kamu udah tahu, barat itu kiri, sedangkan kanan itu timur itu kanan. Barat kiri, timur kanan. Nah, oke, masukin ya. Kanan, cari yang kanan dulu. Cari yang timur. Berarti 55 ditambah 25, tulis. Dikurangi yang kiri. Yang kiri itu 35 plus 50. Jadi hasilnya 80 dikurangi 85. Jadi minus 5 Newton. Min itu tidak mempengaruhi nilai. Ya, di gaya min itu hanya ciri dari arah ya. Kalau minus itu barat atau kiri, yaitu minus ya, atau bawah. Nah, jadi isinya adalah 5 Newton ke barat, walaupun nggak ada minusnya, kamu tahu minus itu barat ya. Percepatan benda. Percepatan. Di konsep gerak ada percepatan. Di konsep gaya juga ada percepatan. Tetapi beda rumus ya. Untuk percepatan pada hukum Newton, ini rumusnya apa? Sama-sama percepatan. Apakah menggunakan rumus delta V per T yang ini? Tergantung soal ya kan. Kalau di soalnya diketahui massa, seperti ini nih, ada massanya ya. Berarti dia hukum Newton kedua. Yang belum diketahui adalah berapa nilai F ya. Berapa nilai F? Nah, jadi langkah satu adalah cari dulu besar force atau gaya yang diberikan. Ya, F sama dengan M kali A atau sigma F sama dengan M kali A, itu rumus hukum 2 Newton. M-nya adalah the mass ya, massa. Massanya mula-mula 3 dikali A, percepatannya adalah 2. 3 kali 2 6. Kemudian udah dapat ya, force-nya itu ternyata 6. Karena di soal itu force-nya tidak dirubah, masih force yang sama. Sedangkan massanya ditambahin, berarti kan berat ya, makin berat. Nah, berapa nilai A? Berarti cari A-nya pakai rumus ini. F sama dengan M kali A. Berarti A sama dengan F dibagi M. Ya, F-nya adalah 6 Newton dibagi M, massa. Massanya adalah 5 kg. Jadi 6 dibagi 5 berapa ya? 6 bagi 5 adalah 1,2 Newton per kilogram. Newton per kilogram itu sama dengan meter per second kuadrat. Perhatikan gambar ini. Ada sekelompok anak-anak sedang tarik tambang ya. Kemudian gaya mereka pasti beda-beda dong ya. Hitunglah resultan gaya. Resultan itu nama lainnya gabungan. Gabungan gaya bukan berarti harus dijumlah semua, tergantung arahnya. Nah, perhatikan nih. Rumus resultan gaya itu adalah F kanan dikurangi F yang ke kiri. Nah, yang kanan itu kan positif, makanya ditulis duluan gitu. Yang kanan yang ini, 40 tambah 30, 70. Sekarang yang kirinya lihat. Yang kirinya 45 ditambah 25, 70 juga. Sigma F sama dengan 0 itu bisa dikatakan diam. Gitu, jadi ini seimbang. Ya, seimbang. Oke, berikutnya. Contact force and non-contact force. Tuliskan nama gaya yang mempengaruhi gerak suatu benda dan tentukan pula jenis gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, ini ya, nama gaya gaya pegas, jenis gaya gaya sentuh, nama gaya gaya magnet, jenis gaya gaya tak sentuh. Udah jelas ya?
Percepatan dan jarak, ya. Perhatikan nih, Bapak Andre mengendarai mobil di jalan tol dengan kecepatan mula-mula sebesar 90 km per jam. Jadi kalau di jalan tol itu anggap aja lurus gitu ya, gerak lurus ya. Saat di perjalanan tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti mendadak. Sehingga Bapak Andre harus menginjak pedal rem dengan sangat kuat untuk mengurangi kecepatannya menjadi 18 km per jam dalam waktu 10 detik. Nah, berapakah perlambatan? Perlambatan itu sama dengan percepatan ya. Jadi pakai rumus A sama dengan delta V per T. Nah, ini cara untuk mengubah satuan. Jadi 90 km per jam menjadi 25 meter per second. Ya. Kemudian 18 sama caranya. Ingat ini. Ya, caranya. Kemudian hasilnya 5 meter per second. Langkah 2, menghitung percepatan atau perlambatan. A sama dengan delta V per T. Delta V itu adalah perubahan kecepatan. Direm menjadi 5. Jadi 5 dikurangi 25 dibagi 10. Jadi minus 20 dibagi 10. Minus 2. Minus, tanda minus adalah GLBB diperlambat atau perlambatan. Karena kasus dari soal ini adalah soal GLBB ya, yang punya perubahan kecepatan, maka mencari rumus jarak yang ini. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. 25 dikali time-nya 10 ditambah setengah kali perlambatannya ini, minusnya ditulis ya. Minus 2 dikali 10 kuadrat. Minus ini dicoret ya. Nah, ini kuadrat jangan lupa. 10 kuadrat 100. Jadi 250 dikurangi. Kurang ini dapat dari mana? Dapat dari minus ini. Ya, minus kan perlambatannya. Jadi hasilnya adalah 50 meter. Resultan gaya, terakhir, masih ingat? Ya, resultan gaya kalau begini, ya gaya-gaya yang bekerjanya banyak banget. Selesaikan satu persatu. Selesaikan dulu yang kiri kanan, selesaikan yang atas bawah, lalu di Pitagoras ya. Nah, langkah pertama sok selesaikan yang kiri kanan. Berarti yang sejajar itu 13 dikurangi 7. Lihat tanda panahnya. Kenapa dia ditulis duluan? Karena dia ke kanan. Dikurangi yang ke kiri. Jadi kanan dan kiri bukan ditentukan dari lokasi. Lihat, ini tempatnya di kiri balok, ya kan? Ini tempatnya di kanan balok, ya kan? Tapi yang mempengaruhi adalah tanda panah ini, bukan posisinya, ya. Oke, berikutnya cari F2-nya yang atas bawah. Atasnya nih, atasnya walaupun 11 Newton itu letaknya di bawah, tapi lihat tanda panahnya. Tanda panahnya ke atas, berarti 11 dikurangi 3. Jadi akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 36 tambah 64. Akar 100. Berapakah akar 100? 10. Penerapan hukum 3 Newton. Apa yang harus kita lakukan agar perahu dapat bergerak ke belakang? Ingat, aksi reaksi. Gaya yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Kalau pengen geraknya ke belakang, berarti mendayungnya ke depan ya. Seperti ini jawabannya nomor 1. Oke, yang nomor 2. Jelaskan gaya aksi dan reaksi yang terjadi pada orang tersebut saat mendayung. Aksinya mendayung perahu ke belakang misalnya. Reaksinya perahu bergerak ke depan.